Shalom, saudara sekalian. Melayani sebagai gaya hidup. Kedengarannya keren, bukan? Tapi sadarkah saudara bahwa melayani itu bukanlah sesuatu yang kita sukai. Sebagai manusia, kita lebih suka dilayani daripada melayani, bukan? Kita lebih suka didahulukan daripada mendahulukan orang lain. Kita lebih suka menerima daripada memberi, apalagi berkorban. Nah, itulah natur kita, saudara sekalian. Namun, mengapa kita bisa punya kerinduan untuk melayani, saudara? Mengapa kita bisa merasakan sukacita, merasakan hidup kita lebih bermakna ketika kita melayani Tuhan dan sesama kita? Jawabannya adalah karena kita dipanggil untuk melayani. Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini yang dahulunya adalah orang-orang berdosa. Kita bagaikan sampah dunia yang hina gitu ya. Kini di dalam Kristus Yesus kita diciptakan kembali menjadi artwork, menjadi masterpiece-nya Allah. Untuk apa, saudara? Untuk melakukan pekerjaan baik, pekerjaan yang mulia, atau dengan kata lain untuk melayani. Ya, memang saudara, melayani bukan sesuatu yang keren apalagi menguntungkan di mata dunia. Karena melayani menuntut kerendahan hati. Melayani berarti kita harus menundukkan diri kita, mengesampingkan pride dan ego kita. Dan tidak jarang melayani juga menuntut harga yang harus dibayar. Waktu, tenaga, comfort zone kita terganggu, bahkan uang kita. Seperti Yesus. Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta, namun dia rela datang ke dunia untuk mengambil rupa seorang hamba. Dia melayani orang-orang yang kecil, yang lemah, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang tidak dianggap. Dia bahkan membasuh kaki para muridnya, bahkan sampai berkorban di kayu salib bagi umatnya. Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian juga kita, sebagai orang-orang yang telah ditebusnya, kita juga seharusnya hidup bukan lagi untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itulah hakikat hidup kita, saudara, di dalam Kristus saat ini. Ya, di dalam melayanilah kita akan menemukan hidup yang lebih hidup yang lebih berarti, lebih penuh. Namun, apakah bisa seseorang yang semangat melayani tetapi salah motivasinya? Oh, bisa sekali, saudara. Kita bisa saja melakukan hal-hal yang baik tetapi dengan motivasi yang salah. Akibatnya, kita bisa mudah menyerah, kita mudah tawar hati, kita mudah kecewa. Oleh sebab itu, sebelum kita melayani, kita perlu memahami apa dan mengapa kita melayani. Sehingga pelayanan kita berkenan kepada Allah dan membawa dampak bagi sesama. Itu sebabnya, saudara, di gereja kita, sebelum kita melayani, ada satu tahap yang harus kita lalui, yaitu tahap bertumbuh. Di dalam tahap inilah kita akan dituntun untuk memahami apa artinya melayani dan bagaimana kita dapat melayani Allah sesuai panggilannya. Jadi saudara, bagaimana kita tahu kalau hidup kita sedang bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus? Yaitu ketika kita hidup semakin mau melayani, bukan dilayani. Kalau kita masih suka dilayani, kalau kita masih suka didahulukan, suka dihormat-hormati, itu berarti kita masih jauh dari keserupaan dengan Kristus. Sebaliknya, jika kita semakin inisiatif dan semangat melayani Tuhan dan sesama, kita terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau saya melayani di dunia ini seperti apa? Engkau mau saya melayani di gereja ini seperti apa? Engkau mau saya melayani dalam kehidupan ini seperti apa? Maka itu artinya kita sedang berada di jalur yang benar. Jika itu yang terjadi, saudara, saya yakin semakin hari melayani itu akan semakin dan semakin identik dengan hidup kita. Melayani itu akan menjadi gaya hidup kita. Saat itulah kita akan menjadi penuh dan berarti. Dengan begitulah orang akan mengenali kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Selamat melayani.